Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sesuai thumbnail di video kali ini saya akan membagikan sebuah alur cerita film psikopat yang tidak ada ngerinya sama sekali. Film ini berjudul The Voices yang dirilis pada tahun 2014 yang dibalut dengan genre komedi horor. Ngomongin soal rating, film ini memiliki rating IMDb yang baik yaitu sebesar 6,4. Tanpa spoiler di awal, supaya mempersingkat durasi dan tanpa banyak basa-basi lagi, hiraukan suara jeleknya, nikmati filmnya, dan langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jerry. Ia bekerja di bagian pengepakan dan pengiriman di sebuah pabrik bathtub. Di sini nampak tak ada yang aneh sama sekali. Bahkan di tempat kerjanya juga teman-temannya memuji kerja keras dia. Bahkan atasannya juga menyuruhnya datang untuk menghadiri sebuah rapat yang akan membahas pesta untuk merayakan hari jadi tempat kerjanya. First meeting is tomorrow night at 5 in the sales conference room. The company buys pizza and beer. Singkat cerita, di keesokan harinya pas di acara rapat, si Jerry terus memperhatikan seorang wanita asal Britania Raya yang kita tahu ia bernama Fiona. Fiona bekerja sekantor sama si Jerry, namun ia bekerja di bagian akuntan. Bahkan di pas acaranya juga ia terus memperhatikannya, ya semacam cinlok gitu. Setelah selesai, Jerry pun pulang ke rumahnya. Jerry tinggal di sebuah gudang kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Ia tinggal seorang diri dengan ditemani dua hewan peliharaannya, yaitu seekor kucing dan anjing. Dan nampak keanehan sudah mulai terasa di sini. Terlihat ia bisa berbicara dengan kedua hewan peliharaannya itu. Bahkan bukan cuma itu, ia juga bisa berbicara dengan benda-benda mati seperti kaos kaki bahkan kepala sapi. Yo, shut up, cat. She's from England, Jerry. In her eyes, you're a ridiculous pet. Dan faktanya adalah Jerry mengidap penyakit gangguan mental yang disebut delusi. Sedikit informasi, jadi delusi itu keyakinan atau kenyataan semu yang diyakini terus-menerus meskipun bukti atau kesepakatan berlawanan. Umumnya merujuk pada gangguan mental. Kenapa ia bisa mengidap penyakit itu? Nanti saya akan ceritakan. Dan untuk mengatasi hal itu, ia meminta seorang psikiater bernama Dr. Warren agar mengobatinya dan memberikan terapi padanya supaya dirinya lebih baik lagi ke depannya. Are you taking them? I don't know. You have to take them. Okay. Keesokan harinya, Jerry pun memberanikan diri datang ke bagian akuntan dan mengajak Fiona makan malam. Di sini Fiona sempat akan menolak karena ia punya acara yang sama dengan teman sekantornya. Namun tiba-tiba dengan polosnya satu temannya yang bernama Lisa anak kutu mengajak Jerry ikut bersama mereka. Dan kebetulan Lisa juga suka sama Jerry. Ya jadi semacam cinta segitiga gitu yang mana disinilah awal mula petaka akan terjadi. A couple of drinks, if you wanna pack and ship out with us. Oh yeah, that sounds, yeah. Di malam harinya mereka pun mengobrol dan makan bareng di sana. Oh ya, di sana tampak hadir si Jerry, Fiona, Lisa, dan Ellison juga yang juga sama sekantor barengnya. Ketika akan pulang dengan polosnya, Lisa menyuruh si Jerry untuk mengantarkan Fiona ke rumahnya. Di sini Fiona sempat menolak dan berencana pulang menggunakan taksi, namun karena Fiona orangnya nggak tegaan, akhirnya ia pun mengiyakan tawaran si Jerry itu. Ketika di perjalanan pulang, si Jerry pun mengajak Fiona makan malam berdua, ya semacam kencan lagi di sebuah rumah makan Cina pada hari Jumat malam. Dan si Fiona pun mengiyakan ajakannya. Prepare to be amazed. Okay, cool. I'll get there early, I'll save you a seat. Singkat cerita, di hari Jumat malamnya, Jerry pun berangkat ke rumah makan Cina yang dituju. Ia pun menunggu cukup lama kedatangan Fiona di sana. Namun di sisi lain, si Fiona malah asik karaokean bersama kedua temannya yaitu si Lisa dan Ellison. Berjam-jam berlalu dan karena menunggu Fiona yang tak kunjung datang ditambah rumah makannya juga akan tutup, akhirnya si Jerry pun memutuskan untuk pulang. Sumpah bro, kalau saya pribadi bete sih udah dandan rapi-rapi terus nunggu berjam-jam, orang yang ditunggunya nggak kunjung datang, sedangkan menunggu adalah hal yang paling membosankan. Ketika di tengah perjalanan pulang, Jerry tersengaja melihat si Fiona yang sedang menunggu taksi datang dikarenakan mobil yang ia tumpanginya itu mogok karena diguyur hujan. Jerry pun berhenti dan memberikan tumpangan kepadanya. Dan karena merasa bersalah, Fiona pun mengajak si Jerry makan di warteg Ma Iim. We need something horrible and greasy tonight. Do you know Doran's? Di perjalanan mereka pun mengobrol dan bersunda gurau di sana. Namun tiba-tiba si Jerry tak sengaja menabrak seekor rusa yang akan melintas dan membuat rusa itu sekarat. Dan si rusa itu bilang kalau dirinya ingin mati saja karena ia tak mau hidup menderita penuh luka. Lantas karena kasihan, si Jerry pun mengorok rusa itu di depan Fiona. Fiona yang melihat itu pun lari ketakutan ke tengah hutan dan si Jerry pun mengejarnya.
Ketika sedang mengejar Fiona, si Jerry tersengaja tijalike yang membuat si Fiona tertusuk oleh pisau yang ada di tangan si Jerry. Dan karena kasihan, saya kira akan dibawa ke rumah sakit, namun tidak. Si Jerry malah menusuknya beberapa kali hingga dipastikan si Fiona pun mati. Singkat cerita, ia pun pulang ke rumahnya. Di rumahnya, si anjing peliharanya itu meminta agar Jerry mengakui semua perbuatannya itu ke polisi. Namun di sisi lain, kucingnya itu menyuruh Jerry agar tidak mengakuinya karena kalau ia sampai di penjara, dirinya akan disodomi, disiksa, dan yang lebih parahnya, ia akan dipenjara selama 15 tahun lamanya. Dan kucingnya itu pun menyuruh si Jerry berbuat sesuatu kepada mayatnya si Fiona agar tidak ketahuan polisi. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya bisikan itu ada yang baik dan ada juga yang menyesatkan. Yang mana saya kira kucingnya lah yang baik, namun sebaliknya kucingnya lah yang membisikkan suara-suara kedoliman kepada Jerry. Di pagi harinya si Jerry pun membeli beberapa toples dan ia pun balik lagi ke tempat kejadian. Namun kebohongannya si Jerry adalah bukannya dikubur, si Jerry malah membawa mayat Fiona itu ke rumahnya. Dan bukan cuma itu, ia pun memotongnya menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam toples lalu hanya menyisakan kepalanya saja. Sempat frustasi karena orang yang dicintainya sudah tiada, si Jerry pun berniat meminum obatnya yang pasti bukan Samkodin apalagi Tramadol. Namun kucingnya melarang karena kalau dia minum obatnya itu, ia akan masuk ke dunia yang tabu dan tak akan bisa berbicara lagi dengannya. Namun tiba-tiba, Jerry, take the meds, you useless wanker. Take them. Take them! alhasil si Jerry pun langsung meminum obatnya dan seketika gaya pandangnya juga langsung berubah. Yang padahal kalau ia meminum obatnya itu pandangan terhadap sekitar bakal sama seperti orang lain pada umumnya. Dan faktanya adalah si Jerry mengidap penyakit delusi itu dari ia masih kecil dikarenakan tekanan dan siksaan dari ayah kandungnya sendiri. Bahkan yang lebih mirisnya, ayahnya juga berharap agar ia tidak ada di dunia ini dikarenakan tingkah laku si Jerry yang tidak biasa seperti anak seumuran pada umumnya. Sebelumnya juga, Dr. Warren menelepon si Jerry dan menanyakan perihal apakah dia rutin minum obatnya atau tidak. Namun si Jerry menjawab bahwasannya ia hampir tidak pernah meminum obatnya itu sama sekali, dikarenakan jikalau ia meminum obatnya itu, ia tak bisa berbicara dengan kedua hewan peliharaannya dan inspirasi serta imajinasinya juga tak akan pernah muncul. Yang padahal semua suara itu hanyalah hayalan si Jerry seperti kepala si Fiona ngobrol sama kedua hewan peliharaannya, dan pada akhirnya si Jerry pun membuang obatnya itu, yang mana disinilah awal mula petaka akan terjadi. Di keesokan harinya, ketika si Jerry terbangun dari tidurnya, nampak suasana pun jadi berubah. Dari yang tadinya bau, kumuh sekarang menjadi normal lagi. Itu juga menurut pandangan si Jerry ya guys ya. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwasannya si Jerry tak mau minum obatnya itu dikarenakan dia tak mau berlarut dalam kesepian dan kehampaan. Lanjut ke ceritanya, ketika sedang sarapan, terlihat si Jerry sedang mengobrol dengan kepala si Fiona. Si Fiona berkata bahwasanya ia kesepian di dalam kulkas dan menyuruh si Jerry mencarikan teman untuknya, yaitu si Lisa, teman sekantornya. Otomatis si Jerry harus membunuh lagi. Sempat menolak, namun karena rayuan dan gombalan, akhirnya si Jerry pun menuruti keinginannya. I get so lonely in the fridge. Kill someone. What about Lisa from accounting? I love you, Jerry. I love you too, Fiona. I love you so much. Singkat cerita, si Jerry pun mendatangi Lisa dan mengajaknya untuk pergi minum di sebuah bar, dan Lisa pun menyetujuinya. Lantas mereka pun berangkat pada malam harinya. Di sana mereka pun mengobrol dan curhat perihal pekerjaannya. Me too. Yeah, I tried switching. Ketika mereka pulang, di tengah perjalanan, Jerry membawa Lisa ke sebuah rumah terbengkalai di tengah hutan dan ia berniat membunuhnya di rumah itu. Namun ketika pas masuk ke rumah itu, tiba-tiba Jerry memiliki kilas balik ke masa lalunya yang membuatnya bersedih. Dan faktanya adalah itu adalah rumah dirinya sewaktu masih kecil bersama sang ibu. Ia teringat dengan jelas waktu ketika ibunya akan dibawa ke rumah sakit jiwa dikarenakan ada sebuah laporan bahwasannya ibu Jerry memiliki keterbelakangan mental yang mana ia bisa berbicara dengan hewan serta benda-benda mati. Animals. The angels. Namun ketika akan dibawa oleh ambulan, ibunya Jerry memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri menggunakan sebilah kaca. Dan yang lebih parahnya, ibunya meminta Jerry untuk membunuhnya karena ia tak mau menderita di rumah sakit jiwa. Jerry, finish him,
Setelah selesai membunuh, tiba-tiba datang Sheriff bersama staf RSKJ yang akan menjemputnya. Namun betapa terkejutnya mereka setelah melihat kelakuan Jerry terhadap ibunya yang padahal itu semua berbanding terbalik dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwasanya penyakit delusi yang dialami Jerry ini adalah turunan dari mendiang ibunya yang mana membuat sang ayah kesal karena Jerry tumbuh tak seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, ayahnya suka arogan terhadapnya. Lanjut ke ceritanya, karena tak mau melihat Jerry berlarut dalam kesedihan, lantas Lisa pun dengan baiknya memberikan jigongnya kepada Jerry. Dan karena mendapatkan kenikmatan, akhirnya Jerry pun tak jadi membunuhnya, lantas mereka pun pulang ke rumah Lisa. Di rumahnya, karena Lisa belum puas, akhirnya ia pun memberikan surabi oncomnya kepada Jerry. Singkat cerita, di keesokan harinya pas di kantor, karena merasa belum puas, lantas Lisa pun mengajak Jerry melakukannya lagi di sebuah ruangan kosong. Namun ketika mereka sedang pemanasan, tiba-tiba datang Allison, dan untuk menutupi rasa malunya, akhirnya Lisa menanyakan di mana alamat rumah Jerry ke Allison. Dan Lisa juga berniat ingin memberi sebuah kejutan kepada Jerry. Lantas Allison pun memberikan alamat rumahnya si Jerry. Di malam harinya, Lisa pun mendatangi kediaman Jerry untuk memberikan sebuah bingkisan. Sempat melarang untuk masuk ke dalam rumahnya, Jerry yang melihat itu pun panik dan mencari alasan agar Lisa tidak masuk ke dalam rumahnya. Namun Lisa yang mempunyai niat enak-enak bersama si Jerry pun ingin masuk ke dalam rumahnya dengan cara membuka pintu itu menggunakan penyepit rambut. Alhasil, ia pun masuk ke dalam rumahnya. Namun betapa terkejutnya Lisa setelah melihat rumahnya yang begitu berantakan dan banyak sekali kotoran hewan, darah di mana-mana, potongan daging, dan yang lebih kagetnya lagi, ia melihat sepenggal kepala yang ternyata itu adalah kepala si Fiona. Karena tertahan dengan bau busuk yang sangat menyengat dan juga ia merasa ketakutan, oleh karena itu Lisa memutuskan untuk pulang. Namun tiba-tiba datang Jerry dan mencegahnya lantaran kalau ia pulang, takutnya Lisa menjadi cepu dan melaporkan semua perbuatannya itu kepada polisi. Sempat cekcok dan saling mengejar, namun tiba-tiba Lisa, wait. I'm fine now. Are you okay? Dan lagi-lagi dikarenakan kedokasian dan tak mau melihat Lisa menderita, akhirnya si Jerry pun membunuhnya, mencincangnya dan hanya menyisakan kepalanya saja sama seperti si Fiona. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ada dua orang pria yang menghampiri Allison dan menanyakan keberadaan Lisa bersama Fiona yang belakangan ini tidak pernah masuk kerja sama sekali. Lantas, Allison pun memberitahu kedua pria itu bahwasanya ia terakhir kali melihat Lisa akan mengunjungi rumah Jerry. Sontak, kedua pria itu terkejut dikarenakan ada sebuah website atau artikel jadul yang berisikan informasi tentang masa lalu si Jerry yang kelam yang telah membunuh ibunya sendiri. Karena merasa khawatir dan tak mau terjadi apa-apa kepada teman dekatnya itu, akhirnya Allison pun mengunjungi kediaman Jerry seorang diri. Ia pun mencoba mengetuk pintu dan ya sudah dipastikan Jerry pun membunuh Allison dan hanya menyisakan kepalanya saja. Hi, Jerry. Hi, Allison. Karena sudah merasa muak dengan semua ini, akhirnya si Jerry mendatangi psikiaternya lagi dan mengakui semua perbuatan kejinya yang telah ia perbuat selama ini. Di sisi lain, kedua lelaki tadi mengecek kediaman Jerry. Sempat curiga karena ada mobil Fiona dan Lisa di belakang rumahnya si Jerry, akhirnya salah seorang dari mereka mengecek ke dalam rumahnya. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat banyak sekali potongan daging serta bau busuk di dalam rumahnya. Alhasil mereka pun langsung menelpon polisi. Balik lagi ke si Jerry, ia pun mengakui semua perbuatannya yang telah membunuh teman sekantornya. Karena kaget atas semua pengakuannya itu, Dr. Warren sempat akan menelpon polisi namun dicegah oleh si Jerry. Dan bukan cuma itu, si Jerry juga melakukan psikiaternya itu supaya tidak bisa berbuat apa-apa dan ia juga membawa Dr. Warren itu ke sebuah hutan. Sempat akan dibunuh namun karena ketenangan hati, dedikasi, serta ketabahan Dr. Warren menghadapi kelakuan si Jerry dan sebuah kata-kata yang menyayat hati, akhirnya si Jerry pun mengurungkan niatnya. But I can't argue against them. Just because you have thoughts doesn't mean you have to act on them. See, that's like 10 years of therapy in 10 seconds.
Lantas si Jerry pun membawa psikiaternya itu ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya Dr. Warren karena rumah si Jerry yang sangat berantakan dan banyak sekali darah serta kotoran hewan di mana-mana. Bahkan bukan cuma itu, si Jerry juga menyuruh psikiaternya itu mengobrol dengan kepala si Fiona. Tiba-tiba datang polisi yang langsung menggerebek ke kediamannya. Jerry yang melihat itu pun langsung kabur lewat palka udara. Ketika kabur, ia tersengaja menginjak saluran pipa yang mengakibatkan kebocoran gas. Saat masuk, polisi pun menemukan Dr. Warren dalam keadaan terbungkus lakban. Alhasil, ia pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun yang hebatnya dalam diri Dr. Warren adalah karena ketulusan hatinya, walaupun ia sempat akan dibunuh oleh si Jerry, Dr. Warren itu bilang kepada polisi bahwasannya agar mereka tak menyakiti si Jerry. Please don't hurt him. He's very... Di sisi lain, polisi yang sedang mencari keberadaan si Jerry melihat sebuah kebocoran gas. Dan tiba-tiba... Di akhir scene diperlihatkan kucingnya menyuruh agar si Jerry lari sejauh mungkin. Namun di sisi lain, anjingnya berbicara bahwasannya lebih baik Jerry mati saja. Jikalau ia hidup juga, Jerry tak berguna bagi orang lain, bahkan dirinya sendiri. Dan lebih baik ia mengakhiri semua penderitaannya yang selama ini ia alami. Dan di ending, nampak si Jerry sudah berada di surga bersama teman-teman yang telah ia bunuh serta kedua orang tuanya. Dan tak lupa si Jerry juga party bersama Tuhan. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita dapat dalam video ini ialah janganlah membunuh karena membunuh adalah perbuatan dosa. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.